Tema kita pada pendalaman Alkitab hari ini adalah pengelolaan rumah tangga. Kenapa rumah tangga harus dikelola? Kita tahu uang saja harus dikelola. Kalau tidak, aduh berat sekali. Saudara, uang saja harus dikelola dalam rumah tangga. Katakan seorang belum berumah tangga, kalau dia tidak mengelola keuangannya, saudara, dia bisa susah juga. Apalagi yang namanya perkawinan atau rumah tangga. Ya, keluarga. Ya, bukan hanya penting bagi saudara yang mau masuk dalam pernikahan, anak-anakku yang masih muda, tetapi yang sudah kakek nenek, yang sudah lama dan pengalaman di dalam berumah tangga sekalipun, ya. Saudara, karena pengelolaan rumah tangga yang baik, yang rohani bakal menurunkan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam keluarga. Amin. Katakan, saya harus mengelola rumah tangga saya dalam ketakutan ilahi, supaya berkat saya turun dari Allah Bapa luar biasa. Amin. Saudara, itu sebab pengelolaan rumah tangga, ya, termasuk di dalamnya harta bendanya, pendapatan gajinya, dan segala sesuatu itu akan kita pelajari secara singkat pada petang hari ini. Yang pertama, katakan kasih dan korban. Saudara, kasih dan korban inilah yang mempertahankan satu bangunan rumah tangga. Saudara, bila salah satu tidak memilikinya, anak katakan tidak memilikinya, rumah tangga bisa goncang. Walau tidak pecah tetapi bisa goncang. Istri atau suami tidak memilikinya, salah satu, saudara, sudah cukup membuat menjadi berantakan ataupun menjadi pecah. Saudara, itu sebab kita harus meminta kepada Tuhan supaya kita dan pasangan hidup kita, saudara, itu kedua-duanya ada dalam kasih dan pengorbanan. Kalau cuma cinta saja, konotasi cinta bagi manusia, ini bukan bagi Allah. Bagi manusia, cinta itu adalah eros, hawa nafsu seksual. Ya, saudara, itu sebab inilah yang membuat sebagai driver yang mendorong pemuda-pemudi, laki dan wanita masuk dalam perkawinan. Ya, saudara, ada cinta yang namanya eros atau hawa nafsu. Saudara, itu sebab kasih dari Allah, katakan kasih dari Allah itu harus mengikat saya. Saudara, nah, ini satu pelajaran yang diajarkan ketika seseorang dalam rencana untuk menikah. Supaya apa? Supaya semua cinta yang semula, yang menjadi driver, yang menjadi pendorong, ya saudara, orang tertarik pada lawan jenisnya, ya saudara, itu disucikan. Sehingga pernikahan dan keluarga itu ada di dalam satu kasih ilahi yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Itu kalau tidak pakai korban, nah, katakan suami mencintai istri, istri mencintai suami, anak mencintai orang tua, kakak dan adik dan sebaliknya. Kalau tidak ada pengorbanan, maka cinta itu pun keropos. Namanya juga manusia. Ya, kita mau apa lagi? Kalau kita berbicara tentang korban, itu tentang kasih Tuhan yang penuh dengan pengorbanan. Tanpa ingin dibalas, tanpa ingin mendapatkan teken prestasi, tanpa ingin mendapatkan sesuatu imbal balik kepada kita. Itu kasih sempurna dari Tuhan. Saudara, itu sebab setiap rumah tangga dia harus ada dalam ikatan kasih, ya saudara, dan korban. Ya saudara, kita melihat ya, istri mencintai penuh pengorbanan, suami tidak. Apa yang terjadi? Suami bisa meninggalkan. Saudara, demikian juga sebaliknya. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai kasih dan korban. Korban berarti bukan aku lagi, tetapi kamu. Aku memberikan untuk kamu. Itu korban. Ya, saudara, egoisme harus dibuang. Ya, saudara, kalau kita membaca dalam 1 Timotius, surat ini istimewa. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca. 1, 2. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Jadi saudara, dari satu ayat yang sangat global,
yang sangat, sangat umum. Yang sangat umum. Kita melihat bahwa intinya itu dalam sekali. Jika seorang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi dalam rumahnya, ya saudara, maka orang itu murtad dan dia lebih buruk. Murtad lebih buruk. Coba bayangin, saudara, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang murtad dan lebih buruk. Anak-anak Tuhan, jemaat, pelayan sidang, saudara, semua pejabat gereja yang murtad dan lebih buruk. Padahal masih tetap melayani, berbakti, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menimbang bagaimana dengan seisi rumahmu. Jadi ini penting sekali. Dan mungkin ini menjadikan kita menjadi terusik perasaan kita, harga diri kita, dan lain sebagainya. Saudara, tapi ini sangat penting. Ya, katakan kasih dan korban saya harus sesuai, mirip dengan Kristus. Saudara. Jadi kalau saudara masih mempunyai satu keluarga, katakanlah keluarga sudah dihancurkan oleh salah satunya, tapi punya anak, saudara, maka saudara masih boleh menganggap aku ini masih punya keluarga. Tidak apa-apa satu tidak ada karena meninggal atau karena meninggalkan, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi aku masih punya satu keluarga, saudara. Aku harus memperhatikan isi rumahku. Supaya aku tidak dicap dan tidak dinilai oleh Allah Bapa sebagai orang yang murtad dan orang yang lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Coba, saudara, ini keras banget. Itu sebab apa yang bisa menyelamatkan? Cinta dan korban, saudara. Korban berarti kita membuang egoisme kita. Apa yang kita suka bahkan harus kita berikan kepada orang. Apa yang menjadi keberatan kita, saudara, untuk kita memegangnya kuat, kita harus merelakannya bila mana orang membutuhkan. Itu namanya cinta di dalam keluarga, ya, saudara. Dan ini adalah satu hal yang penting. Bicara tentang kasih dan korban, kita tidak bisa lepas dari peranan Roh Kudus. Katakan peranan Roh Kudus yang mengajari saya untuk meniru Kristus. Kita harus menjadi peniru-peniru Kristus. Rasul Paulus menuliskan, biarlah engkau menjadi imitators. Imitators adalah orang yang mengimitasikan. Ya, saudara, ada orang yang kalau kita melihat di museum-museum dari museum-museum lilin yang terkenal di dunia, wah persis seperti Presiden Abraham Lincoln, ya, persis seperti Obama, persis seperti Pangeran Diponegoro. Nah, itu imitator. Itu adalah palsunya. Itu adalah penirunya. Saudara, kita mencontoh orang-orang yang hebat di dalam dunia. Tetapi kita belum mencontoh yang paling hebat. Itu sebab seorang yang mempunyai kasih dan korban adalah imitator. Seorang yang mencontoh, meniru Kristus. Amin. Katakan saya harus meniru Kristus. Walau hanya sedikit mirip. Saudara, itu penting sekali. Kalau saya tidak bisa meniru Kristus, pengajaran yang saya miliki percuma. Firman yang saudara miliki, yang saudara mengerti, percuma. Imitator sangat penting. Karena dia mengimitating, dia niru, dia mengimitasikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Aku harus sama seperti ini. Ketika murid-murid terombang-ambing sepanjang malam, dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi itu 9 jam. Terombang-ambing di Danau Tiberias sampai Tuhan Yesus turun dari gunung, berjalan turun dan kemudian melanjutkan perjalanannya di atas air dan menemui mereka. Saudara, terbukti bahwa mereka bukan imitator. Terbukti bahwa mereka bukan peniru Kristus. Guru mereka yang sudah sekian tahun mereka ngawulo, yang sudah sekian tahun mendengarkan firman dari guru ini, ternyata mereka penuh dengan pengertian firman, cuma bukan peniru gurunya. Dan itu terbukti dengan apa? Ketika mereka ketakutan dan kapal mereka mau karam. Karena mereka ternyata tidak ada kuasa.
Orang mengerti tentang kasih dan korban. Apakah saudara telah melakukannya? Dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, pada lingkungan saudara, pada famili saudara. Saudara, kepada kenalan saudara. Saudara harus menjadi imitator yang baik dari Kristus. Amin. Kalau saudara menjadi demikian, maka saudara akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Coba kita akan mempelajari tentang cinta atau kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ya, ayat 4 sampai 8a, kira-kira ya, saya rapatkan ini huruf-huruf, coba kita akan mencoba membacanya. Kita akan baca 1, 2. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Beri tepuk tangan buat kasih yang harus kita tiru. Amin. Katakan, kasih Yesus harus saya tiru. Saudara, jangan kita meniru orang yang famous, orang yang terkenal, ataupun idola saudara, atau orang yang ikonik, yang bagaimana yang hebat. Tirulah Kristus. Tuhan, saya tidak pernah bosan mempelajari tentang Engkau dan mencoba meniru seperti Engkau. Ya, saudara, dan ini penting sekali. Kasih itu apa? Sabar. Terus apa? Murah hati. Terus tidak cemburu. Terus tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus tidak melakukan yang tidak sopan. Terus tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terus tidak pemarah. Terus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Terus menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang terakhir 13, kasih tidak berkesudahan. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Hebat sekali. Nah, saudara, setidaknya ada 13 sifat kasih dari Yesus. Dia sangat mencintai saya. Dan itu sudah terbukti. Dia sangat mencintai saudara. Dan itu sangat terbukti sekali. Marilah kita mau imitating. Kita mau niru sedikit saja. Saudara. Pernah saya baca di koran, sekarang orang sudah tidak lagi membeli perhiasan dari emas beneran. Nah, mereka membeli emas yang disepuh putih ataupun disepuh kuning. Saudara, karena harganya mahal. Itu imitasi. Saudara, tetapi orang melihat sepintas, wah hebat sekali. Ya, tapi itu ternyata imitasi. Saudara, kita harus mengimitasikan apa yang menjadi kasih daripada Tuhan. Itu bukan berarti kita ini disepuh saja, tetapi setidaknya sifat kita yang manusiawi, kejelekan kita, saudara, dari keturunan nenek moyang kita tidak tahu sejarah mereka. Siapa yang tahu? Saya tidak pernah tahu sejarah kakek saya, nenek saya, kakek moyang saya, saudara juga tidak pernah tahu. Nah, itu kalau disepuh dengan emas, dengan kasih Kristus, saudara, setidaknya itu bisa glowing. Setidaknya itu bisa glitters. Setidaknya itu bisa menyatakan kasih Kristus. Walau kita ini tidak bagus, tapi kita menyepuhnya dengan imitasi kasih Kristus. Saudara, tolong lihat ke atas. Itu tabut Allah, tabut perjanjian. Ya, itu ada satu, tapi kita gambar dua. Ya, itu adalah dalamnya kayu saja. Kayu saja. Tetapi kemudian dilapisi oleh emas. Luar, dalam, atas, bawah, kiri, kanan. Jadi itu bilah papan yang bisa dibangun di sana. Itu sudah tidak kelihatan kayunya. Kenapa?
Itu imitasi dari sesungguhnya harusnya solid gold, tidak ada kayu berblas, tetapi ada kayunya cuma dilapisi dengan emas semuanya. Tidak ada kelihatan satu lubang jarum pun orang bisa mengintip, oh dalamnya kayu. Semua ketutup semua. Itu imitasi. Itu imitasi daripada Kristus. Saudara, Tuhan ingin supaya kasih itu menutup semua kedagingan saya, kejelekan saya, sifat DNA dari nenek moyang saya. Itu ditutup oleh Tuhan. Katakan luar biasa bila saya mempunyai kasih Kristus. Amin. Saudara, penghargaan Tuhan bukan dari baju yang saudara dan saya pakai. Bukan dari warna kulit kita. Bukan dari aksesoris kita, dari kendaraan atau rumah kita. Penghargaan Tuhan dari apakah ada emas dari Allah yang melapisi kayu kita ini. Saudara, itu sebab Anda dan saya tidak boleh mengunggulkan kayunya, dagingnya. Kita punya original, kita harus mengunggulkan lapisan kita. Katakan lapisan saya, kasih dan pengorbanan. Amin. Sehingga kadang-kadang mangkal hati kita, jengkel, kita mau emosional, kita mau meledak rasanya, kita masih daging, masih ada kayunya. Tetapi kita tahu aku tidak boleh kelihatan kayunya. Jadi udah selesai, tak tutup sudah. Emas dari Tuhan melapisi, begitu indahnya. Semua orang mengaguminya. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus mohon supaya kasih itu selalu melapisi hidup kita. Sehingga Tuhan melihat, anakku, kamu cocok deh dengan tabut perjanjianku. Kamu di dalam kamu ada perjanjianku karena kamu dilapisi. Kamu imitating. You are imitate whatever my character is. Kau adalah orang yang